pagi, selamat siang. Tuhan Yesus berkati kita semua ya. Kita hari ini langsung akan melihat di 2 Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Nanti keseluruhannya Anda bisa membaca sendiri. Ya, Elisa, tindakan Elisa, ya, di dalam berperang melawan Aram. Itu nanti Anda bisa membaca sendiri, tapi kita langsung membaca ayat 15 dan 16. Mungkin Noni akan bacakan dengan bersuara yang keras. Oke. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Ayat yang ke-16 jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Thank you. Amin. Amin. Saudaraku, ibu-ibu sekalian, hari ini kita tinggal dimanapun, pada waktu sama seperti Elisa bujang, mereka berdua menghadapi di tempat yang sama pada waktu yang bersamaan, menghadapi masalah yang sama, tapi responnya berbeda. Yang satu bujangnya ketika melihat rumah mereka dikepung dengan tentara, kereta berkuda, bujang Elisa teriak dan berkata, "Celaka tuanku." Tetapi Elisa responnya berkata, "Jangan takut, sebab yang menyertai kita jauh lebih banyak dan lebih besar dari mereka yang kepung kita." Bapak, Ibu, saudaraku, ibu-ibu terutama, hari-hari ini kita menghadapi pada waktu yang sama, di tempat yang sama, menghadapi masalah yang sama, yaitu COVID-19. Ya. Tetapi respon ini bisa berbeda. Dari sejak tahun lalu, COVID muncul, saya ini responnya selalu positif. Saya selalu berkata begini, ketika ada pertemuan hamba-hamba Tuhan di kota Semarang, ya mereka sibuk ngomongin COVID terus. Saya lihat mereka lagi pamer masker. Yang satu pakai masker yang ada kipas anginnya, yang satu masker yang ada ventilatornya, yang satu ada apanya. Ketika saya dengar itu semua, lalu saya ngomong begini, Pak Pendeta, maaf, apa kita ini nggak salah fokus sih? Kenapa ya yang dilihat COVID terus? Yang diomongi dari pertama kali kita bertemu, COVID-19. Virus yang kecil, nggak dilihat mata, yang kalau kita mau melihat aja pakai mikroskop yang dibesarkan, berapa ribu kali lipat baru kita bisa lihat. Tapi kenapa kita ini nggak bisa melihat Tuhan kita yang besar? Tuhan kita yang besar malah nggak pernah diomongin. Yang diomongin yang kecil yang nggak kelihatan diomongin, terus lama-lama jadi besar, sampai lama-lama akhirnya nutup mata kita. Sampai kelihatannya orang-orang Kristen itu kebingungan, nggak tahu jalan kemana. Ya, contoh nih seperti ini, saya liatin. Ya, saya lihat ya. Oke, yang kecil ada nggak? Nah, kita lihat ya, COVID ini ya kecil. Karena kecil, diliatin terus, diperkatakan, diliatin terus, sampai akhirnya nih begini, nutup di mata gini loh Bapak Ibu. Ibu-ibu, nih sampai akhirnya mata ini cuma ketutupan sama virus,
nggak bisa lihat adanya Tuhan yang besar, nggak bisa lihat di situ ada jalan, di situ ada pintu, di sana ada jendela, di sebelah kanan ada pintu lagi, di sebelah sana ada orang. Nggak bisa lihat. Kenapa? Sudah ketutupan dengan virus ini loh. Yang diperkatakan dan dilihat terus. Tiap hari. Saya bilang begini, boleh sih dengar berita, bahkan harus. Mata lihat, medsos boleh, tapi jangan salah fokus. Saya berkata begini, coba mundurin satu lengan aja begini. Begitu kita mundurin sebegini ya, kita udah bisa lihat kok. Oh ternyata di depan ada jendela. Oh di sebelah kiri saya ada pintu. Oh di sebelah kanan saya ada pintu. Oh di depan saya ada orang hebat. Apalagi kalau saya mau letakkan ini, ya saya letakkan di lantai. Saya letakkan di lantai, saya akan lihat, oh ternyata kecil ya. Apalagi saya mau angkat iman saya naik ke loteng, ya saya lihat HP saya ini kecil. Apalagi kalau saya mau terbang pakai pesawat, HP ini nggak kelihatan lagi. Nah kita ini hari-hari ini fokusnya hanya ke COVID. Ada teman saya sakit, kena tua, umurnya 7-8 tahun. Anaknya yang mau anterin dia ke rumah sakit. Papinya nyetir mobil sendiri ke rumah sakit. Masuk rumah sakit, sampai akhirnya mati di rumah sakit, nggak pernah ketemu anaknya. Kenapa? Anaknya suruh nganterin, nggak ada yang mau, takut ketularan. Barusan beberapa hari, 2 minggu yang lalu, saya kehilangan teman lagi. Karena hari-hari ini waktu saya sibuk hanya untuk ngurusin teman-teman yang masuk ke rumah sakit. Satu hari bisa 3 teman, 4 orang yang meninggal. Ya, ibu-ibu, saya memperhatikan ada 2 kelompok. Ada yang sampai nggak mau nganterin. Sampai kemarin saya temukan WA-nya ke anaknya. Dia berkata begini, papi sama mami sudah di rumah sakit. Apa kalian nggak ada yang mau nengok? Anaknya nggak ada yang berani nengok. Padahal papinya itu kena serangan jantung. Ya, tapi nggak yang ini. Kemudian dia berkata begini, apa kalian nggak ada yang mau nengok papi sama mami? Saudara, dan dia berkata begini, walaupun papi mami miskin, tapi kalian semua sudah sekolah ke luar negeri jadi orang hebat semua. Anaknya jadi orang-orang sukses, orang kaya, ya. Akhirnya sampai papinya meninggal, nggak ada yang nengok. Betapa orang ini sampai ketakutan dengan virus, sampai takut mati, mau ngantar mami papinya ke rumah sakit aja, nggak berani. Tapi sebaliknya, ada teman saya yang responnya luar biasa. Ketika papanya sakit, dia nggak ngurus saudara. Dia nungguin papanya di rumah sakit, ya. Dan sampai hari ini pun dia nggak ketularan. Ada satu teman, seorang dokter, masuk rumah sakit karena COVID, paru-parunya sudah rusak. Tapi karena di rumah sakit terlalu banyak orangnya, sampai nggak ada perawat, maka istrinya sendiri yang menawarkan diri. Saya yang akan merawat suami saya. Istrinya nggak kena COVID. Dia tinggal satu kamar sama suaminya, bahkan dia tidurnya di bawah ranjang suaminya yang terkena COVID itu. Tapi sampai hari ini, suaminya akhirnya sembuh, tapi istrinya juga nggak pernah ketularan.
nggak pernah ketularan dengan COVID-19. Ada satu lagi teman dari Hagai Institute yang setiap kali bantu kami di sekolah. Dia bimbing anak-anak remaja kami. Pada saat itu dia kena COVID. Dia tidak menikah, dia tidak punya istri, dia tidak punya anak, dia sudah tidak punya orang tua, dia sebatang kara. Saudara, ketika teman saya ini kena COVID, itu ada satu orang Muslim, remaja, umurnya kira-kira 19-20 tahun. Dia yang ngurusi teman saya ini, dan dia nggak pernah takut dengan COVID. Dia ditanya teman-teman saya, kamu mau vitamin? Terima kasih. Kamu nggak takut? Enggak, saya nggak apa-apa kok. Kasihan Pak William, nggak ada yang ngurusin. Saya yang ngurusin. Tapi akhirnya Pak Williamnya itu harus dibawa masuk ke ICU karena tidak ada lagi dan kondisinya yang parah. Dan akhirnya Pak William ini meninggal. Tapi anak ini sampai sekarang juga nggak pernah COVID. Nggak pernah kena. Saya cuma melihat begini, ibu-ibu, teman-teman. Kita ini salah fokus nggak? Kalau kita nggak salah fokus, kita bisa melihat seperti Elisa melihat adanya Tuhan yang menyertai kita lebih besar. Dan malaikat yang dikirim Tuhan menjaga kita jauh lebih banyak dari COVID-19 yang kita hadapi. Maka perkataan kita positif. Kita nggak nekat ya. Kita tidak mencobai Tuhan ya. Kita tidak melanggar peraturan prokes ya. Enggak, salah kalau itu seperti itu. Kita tetap mengikuti peraturan prokes, tapi kita tidak perlu paranoid. Kita nggak perlu ketakutan. Dari tahun 2000, saudara, ketika COVID muncul, hati saya ini diredam dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran saya. Saya menghadapi di rumah saya sendiri, karena di rumah saya ada 30 anak lebih. Saya ngelihat pegawai saya dulu kena. Saya tenang, saya nggak kebingungan, nggak seperti cacing kepanasan. Saya tenang, saya obatin dia, saya bilang kamu istirahat. Isoman. Dah. Selesai, anak saya ketularan. 1, 2, kena. Saya suruh isoman sendiri-sendiri, di kamar sendiri-sendiri. Yang ketiga, saudara, anak menantu cucu saya dari Jakarta nggak keluar kemana-mana, cuma ketemu orang tua. Ya, pulang sampai di Semarang, mereka kena. City value-nya ada yang 19, yang anak saya 23. Tapi cucu saya ini dipisah nggak mau. Maunya tetap tidur sekamar dengan mereka. Tapi yang luar biasa, anak saya sembuh, tapi cucu saya tuh yang nggak pernah tertular sampai sekarang. Saya melihat apa? Oh, ternyata anak kecil itu nggak pernah takut, karena pikirannya nggak pernah saya ketika gimana ke di swab, nggak apa-apa, Oma tarik nafas saja, katanya gitu. Malah dia yang ngajarin saya. Nah, ibu-ibu, ketika saya melihat hal ini, saya ngalami Tuhan itu luar biasa, ya. Dan di tahun kemarin itu, setelah semua sembuh satu, pembantu saya mulai kena. Suami dan anaknya kena, akhirnya dia yang ngurusi, dia kena lagi, Bapak Ibu, ibu-ibu, kena lagi. Tapi saya isoman sendiri dan akhirnya semua sembuh. Kenapa? Karena saya tahu kok, COVID itu nggak segala-galanya buat kita. Kita juga nggak bisa pandang enteng dia, tapi kita juga nggak perlu menganggap dia itu momok. Kita anggap aja dia biasa-biasa.
Kan ada Tuhan yang lebih besar, yang mengetahui segala keperluan kita, dan Dia tahu bagaimana melindungi kita. Satu kali ketika semua lagi geger, saudara, saya tuh baca di 2 Tawarikh. Ketika Yosafat diajak sama Yerobeam maju berperang, ya, saya melihat mereka sudah pakai baju perang yang luar biasa. Tapi di ayat itu dikatakan musuh itu melempar, ya, membidik senjata itu asal-asalan, sembarangan. Tapi bisa kena ke bajunya. Baju itu disambungan, persis sambungan bajunya Yoab, ya, masuk jelek gini. Akhirnya dia mati. Jadi begini ceritanya, nggak ada satupun peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Amin. Yang pertama yang harus dilihat, jangan gagal fokus. Jangan salah fokus. Mata ini harus tetap tertuju kepada Tuhan yang berjanji Dia akan menyertai kita, yang berjanji Dia tidak akan pernah tinggalkan kita, yang berjanji Dia akan selalu ada buat kita. Sehingga Mazmur 23, Daud itu tahu bahwa Allah itu, Tuhannya itu adalah gembala yang baik. Sehingga dia membuat suatu perkataan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Ketika kita bisa melihat seperti yang dilihat Daud, ketika kita bisa melihat apa yang dilihat oleh Elisa, Bapak Ibu, kita nggak perlu takut, ya, karena asal Tuhan beserta kita, kita pasti temukan solusi. Pasti ada jalan keluar. Pasti ada pertolongan. Pasti ada segala-galanya. Kemarin, ketika tahun lalu, saya mesti masuk keluar rumah sakit pada waktu pandemi pertama kali, tahun 2000 ya. Saya mesti masuk rumah sakit, kenapa? Karena mami saya ini masuk rumah sakit. Mami saya tahun 2020 itu masuk rumah sakit bolak-balik. Karena memang usia mami saya itu sudah 88 tahun. Ya, masuk keluar rumah sakit, masa saya ini nggak datang ke rumah sakit. Kalau saya nggak datang, sudah diabsen sama mami saya. Mana Elis kok belum datang? Jadi saya masuk ke rumah sakit. Takut nggak saya? Enggak. Saya pakai masker. Pakai. Saya bawa disinfektan, saya bawa semuanya. Tapi saya dibilang takut? Enggak. Walaupun di rumah sakit orang ketakutan, tapi saya tetap ada. Jaga mami saya. Ya. Dan saudara, tahun ini pun mami saya masuk rumah sakit lagi. Tapi saya bersyukur akhirnya toh Tuhan jaga dan lindungi kami semua. Nggak ada di antara kami yang terkena COVID itu. Karena apa? Saya tahu kok. Kalau teman-teman saya bilang ini, kamu jangan ke rumah sakit. Nggak lucu ya, saya nggak ke rumah sakit, mamiku di rumah sakit kok. Saya nggak datang. Nggak bisa. Nanti lu kamu begini, nanti begitu. Saya bilang jangan takut. Tuhan beserta saya. Kamu jangan nekat. Saya nggak nekat. Tapi karena memang ada kebutuhan, mamiku harus ditengok. Mamiku harus dibesuk, harus dijagai. Jadi kita ini memang ganti ya. Jadi nggak bisa. Saya tahu menjaga protokol kesehatan. Tapi saya nggak perlu takut. Karena yang menyertai saya jauh lebih banyak dan lebih kuat dari COVID-19. Saya berjalan, Bapak Ibu, bahkan kemarin saya cerita ya,
tahun ini dengan teman bilang, saya berkata saya pasti nggak kena karena badan saya nggak demam, saya nggak apa-apa. Saya batuknya karena kemarin makan mete terlalu banyak nih, ya, saudara. Tapi akhirnya saya dipaksa untuk ke dokter. Saya pergi ke dokter paru-paru, saya diperiksa. Dokternya bilang enggak, kamu nggak apa-apa, nggak kena virus, nggak apa-apa, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, dan nggak tahu badan saya tuh lemes terus, saudara. Saya sudah bilang begini, ini nggak tahu, tapi memang hasil lab itu menunjukkan SGPT saya, SGOT saya tinggi, dan gamma GT itu gamma GT saya tinggi. Itu sudah langganan tahunan, saudara. Ya, SGPT, SGOT jelek itu sudah langganan tahunan. Saya obat saya nggak mau minum obat lagi. Duit segitu sayang dibuat beli obat. Saya bilang enggak, saya nggak mau. Tapi kali ini saudara, saya dipaksa lagi sama teman-teman untuk berobat. Ketika saya berobat, saudara, dokternya cuman begini, saudara. Dilihatin saya, dicek semua badan, nggak apa-apa. Akhirnya dia buat satu resep. Dia kasih saya satu resep, dan ketika anak saya lihat resep yang ditulis dokter itu, saudara, anak saya itu bilang gini, apa-apaan sih? Nggak ada urusannya loh. Itu vitamin yang dikasih sama dokter itu sama penyakitnya mami liver itu nggak ada urusannya, nggak ada sangkut pautnya. Tapi kenapa mami dikasih resep seperti itu? Saudara, satu kali saya ingat sekali, saya persekutuan doa dengan PD Lumajang. Dan ketika roh saya yang berkata begini, sekarang juga aku sembuh. Maka saya bilang, amin. Saya berkata sama anak saya, Pin, sekarang juga mami sudah sembuh. Dan memang ajaib, batuk saya seketika itu sembuh. Saya nggak batuk lagi, ya. Saya nggak batuk lagi. Dan yang kedua, ibu-ibu, saya selesai ketika saya ke dokter itu, dokter ini kan kasih vitamin. Nggak dikasih obat, cuma dikasih vitamin. Lalu anak saya kan bilang, nggak ada urusannya vitamin ini dengan penyakit liver, dengan SGPT, SGOT yang tinggi. Saudara, tapi dokternya bilang nanti kamu minum, dicoba, kalau sudah kamu USG, dan kamu cek laboratorium. Siap, dokter. Saudara, saya itu ngomel. Ini dari liver. Saya teringat tahun 80-an, ada dokter ahli THT di Jogja, namanya Danujo Upomo, dokter Upomo ya. Saudara, dia punya anak adalah dokter Tejo Danujo Upomo. Nah saudara, dia ini adalah dokter ahli spesialis kandungan. Yang datang berobat ke dokter Tejo ini adalah pasien yang sudah keliling dari dokter-dokter spesialis kandungan yang terkenal, baik di Indonesia dan di Singapura. Jadi ketika ada pasien ini berhadapan dengan dokter Tejo, ditanya, apakah ibu sudah minum obat penyubur kandungan ini? Sudah. A, sudah. B, sudah. Sampai Z, sudah semua. Dokternya kebingungan, mau dikasih obat apa? Dokter Tejo berdoa, dan ketika dia buka-buka buku resep, muncullah satu nama obat yang langsung ditulis sama dia di resep. Ketika dikasih ke pasien, suaminya teriak, dokter,
kami ini ke sini mau kepengen punya anak. Tapi kenapa dokter kasih obat kami ini? Ini kan obat TBC. Lalu si istri pasien perempuannya berkata, loh dokter kok tahu kalau istrinya ini bilang kalau saya punya penyakit TBC? Dokter Tejo geleng kepala, saya nggak tahu. Siapa yang kasih tahu dokter? Dia tunjuk, Tuhan saya. Tuhan Yesus. Lalu dokter Tejo cuma berkata, kalau kamu percaya, ya kamu minum, ikuti itu resep yang saya sudah buat. Singkat cerita, suami istri yang sudah keliling ke dokter-dokter ini, ya, dia belikan obat TBC dan diminum. 2 bulan kemudian suami istri ini datang ke dokter Tejo dan diperiksa, ternyata si istri sudah hamil. Ternyata yang menjadi penyebab istrinya tidak punya anak, nggak bisa hamil, karena istrinya ternyata dari kecil mengidap penyakit TBC dan tidak disembuhkan secara tuntas. Maka Bapak Ibu, ketika dia sudah selesai minum obat itu 1 bulan, ternyata si istri bisa hamil. Ya, saya cerita itu kepada anak saya bilang begini, sudahlah, ini mau dikasih vitamin apa? Toh ini cuma vitamin, harganya murah lagi, nggak jutaan. Ini nggak sampai berapa ratus ribu, nggak ada. Udahlah dibeli aja. Ya, siapa tahu kan mami sudah sembuh. Tuhan sudah bilang mami sembuh, ya sudah toh. Singkat cerita, ibu-ibu, saya minum obat, ya bukan minum obat, minum vitamin itu. Ketika saya minum vitamin itu, waktunya vitaminnya habis, saya cek lagi ke laboratorium dan saya USG, saya kasih ke dokternya kaget sekali saudara. Kenapa? Gamma GT saya terjun bebas dari 90-an begitu turun ke 35. Hari ini jadi 33. SGPT, SGOT saya yang tidak pernah turun, dulu di atas 60 lebih, sekarang tinggal 21 dan 22. Saya tahu kalau saya sembuh, itu bukan karena dokternya yang hebat. Karena ketika saya perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus, Roh Kudus sudah kasih tahu bahwa saya sembuh. Saya sembuh bukan karena saya hebat, saya sembuh bukan karena dokter yang hebat, saya sembuh bukan karena siapa-siapa, tapi saya sembuh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Dalam ketenangan itu, saya menikmati berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, dan yang terakhir saudara, ketika anak-anak di asrama, wah tahun itu luar biasa memangnya. Saya nggak ngerti ya. Saya nggak ngerti benar-benar. Tahun kemarin tuh ada anak yang kena petir, jatuh. Waduh, saya sudah lemes saudara. Saya lihat ada anak yang jatuh lagi, tangannya patah. Itu kalau sudah bilang begitu, kami ini keluar uang itu sudah nggak kira-kira. Satu anak operasi itu bisa 50 juta. Itu nggak keluar uang dari yayasan. Karena yayasan itu nggak ada duit, saudara. Yayasan itu uangnya mepet, selalu ngepas terus. Tapi kalau sudah ada peristiwa yang begitu, pasti dari uang pribadi yang saya dapat untuk dari pribadi saya, yang saya dapat berkat untuk pribadi saya. Padahal sedangkan uang-uang yang saya dapat dari pelayanan, mimbar, khotbah kemana-mana, saya sudah masukin ke SMK, sudah masuk ke menara doa, sudah masuk ke mana lagi, bantu pendeta-pendeta, sampai buat hidup saya sendiri aja, saya nggak pernah ngurusi saudara. Ya, saya cuma lihat begini, wih ini anak mesti didahulukan, patah tangannya sampai 3, jadi 3 gitu ya. Aduh, sudah dikasih aba-aba, 50 juta kira-kira operasi, begitu. Saya sudah diem, saya hanya mengucap syukur, Tuhan ingetin saya punya
kenalan seorang dokter ahli tulang dari Jerman. Saya bawa dia ke sana, dia tolong saya sampai saya bayarnya tuh cuman sangat murah, ya, nggak sampai separuh, saudara. Masih dikurang di bawah 50%. Ditolong lagi sama dia. Selesai, kemarin ada anak yang kena gerenda. Kakinya mau putus, saudara. Saya sudah puji Tuhan. Tapi saya selalu ngeresponnya tuh begini. Tuhan, terima kasih. Aku ngucap syukur apalagi nih anak-anak ini, puji Tuhan. Ya, tapi saya hadapi semuanya hanya dengan satu kata, puji Tuhan. Tuhan itu baik. Kalau ditanya duit dari mana lagi, saya bilang saya nggak tahu. Tapi pasti ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat saya. Saudara, sudah ngatasin anak-anak yang sakit begini, masih lagi yang kena pandemi, yang kena corona 41 anak. Belum pembinanya, pembina asramanya, putri dan putra kena. Udah bingung, saudara. Saya cuma bilang gini, tenang, semuanya tenang. Semua kepala sekolah, pembina, semua guru harus tenang. Kalau kita ini tenang, anak-anak kita tenang. Tapi kalau kita ini resah, kita gelisah, mereka juga pasti resah. Pasti mereka ketakutan. Tenanglah. Tenang, sudah. Terus apa yang harus kita buat? Karena keuangan yayasan juga sudah nggak ada lagi. Obat itu sudah saya sampai dibantu disuplai dari teman kanan kiri, ngirim vitamin C, vitamin D, sudah dikasih kanan kiri. Udah yang beli juga banyak gitu ya. Tenang, saya bilang sudah. Pokoknya sekarang siapa yang kita mau andalkan? Siapa yang kita andalkan? Punya duit, beli obat Gamaras, beli Antempra, beli obat mahal ratusan juta, semua juga banyak yang meninggal. Andalan kita siapa? Coba kita lihat Yeremia 9. Yeremia 9 ayat 23 mengatakan demikian. Tolong Noni. Oke, bisa tolong Victor di slide. Oke, sebentar. Yeremia 9 ayat 23. Oke. Sebentar ya, lagi muncul. Iya. Oke. Jadi, saya baca di ini aja. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Iya, tetapi siapa yang bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan. Memahami dan mengenal akan aku. Terus? Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan itu minta kalau kita mau bermegah, bermegahlah kita karena kita memahami dan mengenal akan Allah kita yang kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Iya. Saudara, kemudian saya berkata sama mereka semua, siapa yang kita mau andalin? Orang kuat? Orang hebat? Dokter hebat? Enggak. Tapi hari ini kita akan mengandalin Tuhan. Ya, saya mulai kumpulkan mereka lewat Zoom. Saya motivasi mereka dengan firman Tuhan. Saya ajak mereka baca Alkitab. Lalu saya ajak perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kembali Bapak Ibu, setelah perjamuan dengan tubuh dan darah Kristus, wow, anak-anak besoknya pada kesaksian, Mami, saya sembuh.
Kemarin setelah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, panasnya sudah reda. Sakitnya hilang. Yang lain kesaksian anak-anak. 41 anak itu disembuhkan semua. Ya. Dan ada satu guru yang muncul. Guru itu sebetulnya 3 bulan yang lalu itu dia kecelakaan, kakinya lubang. Ya, kami lagi ngurusin dia. Saudara, sudah ditunggu sama dokter berbulan-bulan, dagingnya nggak tumbuh. Maka dokternya bilang hari Rabu, kamu kalau ini daging nggak tumbuh, saya mesti jahit. Tapi setelah dijahit, kaki kamu nggak boleh turun dari tempat tidur, dan kamu tidak boleh jalan kemana-mana, kamu hanya ada di tempat tidur. Ibu-ibu, ketika dia dengar saya akan Zoom sama anak-anak dan mengadakan perjamuan suci lewat Zoom itu, dia ikut serta. Dan hari Rabu malamnya, dia ketika datang di rumah sakit ketemu dokternya, 2 dokter berkata kakimu nggak jadi dijahit karena dagingnya sudah tumbuh. Guru ini berkata begini, makanya Bu, setelah perjamuan suci tadi malam, kaki saya ini cekot-cekot, sakitnya luar biasa, sampai nggak bisa tidur. Ternyata dalam semalam itu, lubang kakinya itu dagingnya ditumbuhkan Tuhan, sampai akhirnya nggak jadi dijahit. Sekarang kakinya sudah pulih, dia bisa jalan normal. Kira-kira baru berapa? Paling lama ya 3 mingguan lah ya. Peristiwa ini baru terjadi 3 atau 1 bulan yang lalu lah, paling lama ya. Dan kemarin ada 51 anak lagi yang terkena. Tapi puji Tuhan, hari ini di asrama putra-putri dan guru-guru semua sudah bebas, nggak ada yang terkena COVID. Karena apa? Saya percaya, karena Tuhan yang diandalkan, Tuhan yang diharapkan, Tuhan tidak permalukan kita semua. Amin ya. Itu Bapak, Ibu-ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, respon kita ini menunjukkan, mulut kita ini ngomong celaka, atau mulut kita akan ngomong puji Tuhan, ngadepin masalah. Kalau di dalam hati dan pikiran kita ada Tuhan, mata kita selalu melihat ke Tuhan, mendengar kabar apapun, kita hanya akan berkata, puji Tuhan. Tuhan Yesus kita luar biasa. Tapi walaupun kita ada di dalam gereja, di dalam organisasi pelayanan, sibuk pelayanan, ketika kita menghadapi masalah, mulut kita keluar kata celaka, berarti Anda tahu sebetulnya kita ini jauh dari Tuhan hati kita. Mata kita ini pasti salah fokus. Tapi kalau mata kita ngelihat ke Tuhan, saya percaya diserang, disergap, dikepung tentara begitu banyak pun, Elisa cuman berkata jangan takut. Karena yang menyertai kita jauh lebih banyak, pasukan yang ada pada kita lebih besar daripada yang kepung kita. Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, sorry saya ini kok Bapak Ibu terus. Ibu-ibu, saya bersyukur ketika tahun 2020, sebelum pandemi, ya saya menghadapi banyak hal. Kemarin ketika saya diminta di akhir tahun Natal sama Mik sama Ibu Tati untuk bawa renungan untuk masuk ke tahun ini, Tuhan sudah kasih tahu bahwa tahun ini hari semakin petang. Waktu sudah menunjukkan yang petang, sudah gelap. Ya. Tapi Tuhan sudah kasih tahu kita ini disuruh menyeberang. Kita disuruh menyeberang, kelakuan kita, sikap kita, respon kita, ngadepi gelombang yang bahkan menerpa perahu kehidupan kita harus ngeresponinya berbeda. Nggak boleh sama dengan orang dunia.
Dan selalu harus ingat ada Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Ya, ada Yesus yang ada di dalam perahu kehidupan kita. Saudara, tahun kemarin teman-teman saya sudah tahu, apalagi setelah di bulan September, teman-teman saya tahu bahwa saya harus menghadapi kebutuhan juga di Menara Doa Kota. Ya, saudara, ketika teman saya lihat kebutuhan saya yang begini banyak, mereka juga tidak punya daya untuk menolong saya. Saya sudah katakan, mereka bilang, ayo kita ngomong sama gembala-gembala sidang aja di kota, supaya mereka bisa ambil bagian, supaya bebanmu nggak berat. Saya sudah ngomong gini sama teman-teman saya, jangan. Kalau kamu mau tolong saya, bukan dengan cara itu. Kalau kamu mau tolong saya, kamu doain saya. Ya. Tapi paling enggak mereka bisa ambil bagian toh. Gitu kan. Saya nggak bisa mencegat mereka lagi. Ketika teman-teman saya lapor nih sama gembala sidang kota yang dianggapnya jemaahnya ribuan. Ya kalau membantu saya menyelesaikan menara doa yang sebesar 30 juta sebulan gitu ya. Sebetulnya ringan. Tapi ketika ibu-ibu dengar jawaban mereka cuma berkata begini, ya itu visinya Elis. Itu bukan beban kami, bukan bagian kami. Itu bagiannya Elizabeth. Ketika teman saya mendengar berita itu, teman saya sudah gini, waduh mereka gimana? Nah, saya bilang apa? Jangan salah fokus. Berkat ini datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia, supaya kita tidak kecewa. Dan sungguh saudara, walaupun selama dari September sampai bulan Juni ini, saya mesti menyisikan berkat itu lagi di press. Yang penting orang-orang di Menara Doa segala, mereka masih hidup, punya gajian, masih bisa begini dan begitu ya. Tapi saya bersyukur loh, Tuhan itu nggak pernah terlambat. Malam hari itu ketika saya Zoom dengan mereka, saya lagi gini, Tuhan kalau saya punya berkat ya, diberkati Tuhan, saya akan belikan beras buat teman-teman. Saya akan bagi begini. Tuhan itu cepat sekali. Paginya itu saya langsung ditelepon ya dengan teman yang memberikan, wow ternyata ada makanan yang akan dibagikan lewat Mic Foundation ya. Bahkan satu kali ketika saya nanya begitu, saya nggak tahu kalau ternyata di rekening saya di bulan Juni itu sudah muncul berkat yang saya nggak ngerti. Karena saya pikir dari September terakhir sudah nggak ada yang masuk, ya saya mikir ya sudah, saya nggak dapat lagi gitu ya. Tapi saya tahu saudara, saya hanya ingat gini, kalau ada orang ingat saya, berarti Tuhan itu ingat saya. Tapi kalau ada orang lupa sama saya, yaitu Tuhan yang lupa saya. Atau Tuhan akan ganti dengan yang lain. Saya nggak ngerti. Pokoknya saya mau belajar, tetap fokus. Tuhan selalu ada buat saya. Dan nyatanya sampai hari ini, Tuhan itu memberkati saya. Walaupun saya kadang nggak pegang uang, 1 sen pun, tapi makanan tiap hari ada. Orang kirim makanan 1 hari 1 atau 2 orang kirim makanan buat saya. Kadang Tuhan bisa pakai itu ya tukang jahit pinggiran kota yang punya bengkel kecil, dia bisa kirim berkat buat saya, beliin saya beras, minyak dan sebagainya. Kadang saya dikasih uang 300.000 sama penjual tukang bengkel itu ya, tukang jahit. Secara manusia untuk saya terima uang mereka itu saya nggak tega. Tapi apa boleh buat? Karena memang Tuhan bilang sama mereka, suruh kasih ke saya, ya saya tahu itu berkat yang Tuhan beri buat saya. Saya bersyukur, ibu-ibu, karena itu jangan menghadapi situasi seperti ini dengan persungutan dan jangan ngomel. Tapi belajar bersyukur dan belajar percaya. Seperti yang dikatakan Mazmur 112 terakhir, karena waktunya sudah habis, Mazmur 112
Kita tidak boleh seperti domba yang mau disembelih. Kita nggak boleh kehilangan confidence. Kita harus tahu bahwa kita ini anak raja di atas segala raja. Kita tahu bahwa Bapak kita ini pasti pelihara hidup kita. Dalam situasi kondisi seperti apapun, jangan kehilangan pengharapan. Nggak perlu takut mendengar kabar celaka, karena di Mazmur 112, bahagia orang benar yang di ayat 7 berkata, ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ayat 8-nya berkata, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ya, bahkan di ayat 9-nya begini, ia membagi-bagikan, ia membagi kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selamanya, dan tanduknya meninggi dalam kemuliaan Tuhan. Saudara, saya bangga sekali punya Tuhan Yesus. Ya, sekalipun saya ini seringkali ditawarin, Bu Elis, ya, terutama Bu Tati, teman-teman, Bu Elizabeth kalau butuh apa-apa, ngomong ya sama saya, gitu kan, ngomong sama kami, gitu ya. Tapi saya selalu ngomong begini sama Tati, saya ini nggak pernah bisa ngomong tuh, saya butuh apa gitu ya. Saya sama Tuhan aja nggak pernah bilang, Tuhan aku nih maunya ini itu. Saya hanya ngucap syukur. Dengan apapun yang Tuhan berikan buat saya hari ini, saya syukurin. Tapi kalau disuruh minta itu rasanya di tenggorokan saya tuh dikasih pisau. Ya. Dan seringkali orang menganggap saya ini sombong. Tapi sebetul-betulnya, jujur kata maaf kalau orang menganggap saya sombong, maafkan. Saya sebetulnya nggak sombong, tapi saya hanya ingin mempertahankan iman saya, bahwa saya ingin membuktikan kepada orang-orang di sekeliling saya bahwa saya punya Tuhan yang adalah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala keperluanku sebelum aku meminta kepadanya. Saya hanya kepengen ngomong sama teman-teman, orang-orang di sekeliling saya, bahwa saya punya Tuhan adalah Jehovah Rafa buat aku, Tuhan yang menyembuhkan hidupku. Dan aku percaya aku punya Tuhan Jehovah Shalom dan panji keselamatanku, Nisi, Jehovah Nisi, panji keselamatanku. Dan ternyata dalam tahun-tahun ini iman saya teruji, dan sungguh saya tahu damai sejahtera dari Allah melingkupi hati saya, sehingga saya tetap tenang dan hati saya tetap teguh. Kepercayaan saya kepada Tuhan tidak runtuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maafkan kalau saya molor sedikit, ya. Tuhan berkati. Kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau siang hari ini hamba boleh sharing. Biar mata roh kami terbuka seperti Elisa, kami bisa melihat hadirnya Engkau di dalam hidup kami. Mata kami boleh melihat bahwa ada Engkau yang berjalan bersama kami, yang tidak pernah tinggalkan dan yang tidak pernah biarkan kami sendiri. Buat mata kami bisa melihat ada Engkau, Allah Sang Jehovah Jireh, yang menyediakan segala kebutuhan kami, yang selalu ada buat kami. Kami berkati, kami tetap melihat, kami boleh seperti seekor domba yang selalu matanya tertuju ke atas, melihat bahwa dia tahu ada gembala yang selalu mendampingi dia, dia tidak akan pernah kekurangan apapun juga. Buat kami sebagai domba-domba yang mata kami nggak pernah lost fokus, mata kami nggak pernah salah fokus, biarkan mata kami selalu melihat kepada Gembala Agung kami, yaitu Tuhan Yesus,
Buat mata kami dan telinga kami hanya tertuju kepada suara gembala. Seperti yang kau katakan di Yohanes 10 ayat yang ketiga, bahwa domba-domba itu mengenal dan mendengar suara gembala. Kami yakin dan kami percaya ketika kami menjadi domba yang selalu fokus akan Engkau, kami tahu setan tidak akan pernah bisa tipu kami, setan nggak bisa perangkap kami, setan nggak bisa jatuhkan kami, karena kami tahu Engkau menyediakan hidangan bagi kami di hadapan para lawan kami. Kami ini, kami mau fokus kepada Engkau, maka kami percaya kami tidak akan kekurangan rumput hijau, kami tidak akan kekurangan air yang menyegarkan jiwa kami akan sukacita, dan kami boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, memberkati teman-teman yang ada di Women Talks Bapak, biar mereka menjadi wanita-wanita yang perkasa, karena Roh-Mu yang perkasa ada dalam hidup kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.